Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di podcast Kelompok 2. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Siswanto MA selaku dosen pengampu mata kuliah Kritik Sastra. Selamat datang kepada teman-teman yang telah menyaksikan podcast Kelompok 2. Selamat datang juga saya ucapkan kepada para teman-teman narasumber Kelompok 2. Senang sekali rasanya saya, Elza Zuladita, dapat menyapa teman-teman dan juga dapat memandu podcast pada malam hari ini. Pada malam hari ini, kelompok 2 akan berbincang-bincang tentang topik yang cukup menarik, yakni tentang kritik sastra mimetik terhadap cerpen Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Grabiela. Di sini sudah bergabung keempat narasumber kita, yakni Saudari Diah Damayanti. Halo Saudari Diah Damayanti. Halo Elza, selamat malam. Oke, tampaknya masih belum terkonek ya Saudari Rizka Alfiana. Selanjutnya ada Saudari Siska Ifdalatus Soleha. Selamat malam Saudari Siska. Halo Elza, selamat malam. Selamat malam. Dan juga yang terakhir ada Saudari Sylvia Ruliza. Assalamualaikum Saudari Sylvia. Waalaikumsalam, Saudari Elza. Alhamdulillah, semoga sehat selalu semuanya ya. Baik, berbicara mengenai kritik sastra, tentu dari kita sudah mengetahui apa sih dasar dari kritik sastra itu sendiri. Namun pada malam hari ini akan banyak versi tentang pengertian dari kritik sastra menurut pandangan serta pendapat dari keempat narasumber kita. Oke, untuk pemanasan nih, saya mau tahu pendapat kritik sastra dari Saudari Diah Damayanti terlebih dahulu. Silahkan Saudari Diah Damayanti untuk menjabarkan pendapatnya. Ya, baik Saudari Elza. Menurut saya kritik sastra adalah bagaimana seorang kritikus menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi, kritikus juga dari sebuah kritik sastra ini memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas, seperti itu. Nah, jadi kritik sastra ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang biasa kita kenal, yakni dengan sebutan kritikus sastra. Seperti itu, Saudari Elza. Oke, terima kasih untuk Saudari Diah Damayanti atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan beralih kepada Saudari Rizka Ulfiana. Menurut Saudari Rizka Ulfiana, bagaimana pendapat Saudari Rizka tentang pengertian dari kritik sastra? Halo, Saudari Rizka. Oke. Bagaimana? Maaf, apakah suaranya terdengar? Sudah terdengar, Saudari Rizka. Iya. Jadi menurut pandangan saya, kritik sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya sastra secara objektif. Kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih meluas. Begitu, Saudari Elza. Oke, terima kasih Saudari Rizka Ulfiana. Terdapat sedikit persamaan antara keduanya ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan beralih ke Saudari Sylvia Roliza mengenai pendapat Saudari Sylvia tentang kritik sastra itu sendiri. Apakah menemukan perbedaan di antara keduanya ataupun sama saja dengan pendapat dari kedua narasumber kita tadi? Oke, silahkan Saudari Sylvia memaparkan penjelasannya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Saudari. Baik, menurut pandangan saya, kritik sastra kan diambil dari dua kata, yaitu kritik dan sastra, di mana kritik secara leksikal itu berarti memberikan penilaian atau memberikan tanggapan terhadap sesuatu. Sementara sastra secara leksikal itu berarti bahwa sesuatu yang dapat dinikmati atau yang dapat dinikmati dan dapat memberikan nilai-nilai terhadap pembaca maupun penonton. Sastra ini meliputi karya sastra yang seperti drama, prosa, meliputi novel dan cerpen, puisi. Lalu jika digabung kritik sastra, itu maka akan memberikan pengertian bahwa kritik sastra merupakan
sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penilaian atau tanggapan terhadap sebuah karya sastra tertentu, yang mana penilaian atau tanggapan ini tidak didasarkan pada isi, bentuk, makna, ide-ide seperti itu, tetapi didasarkan pada hal-hal yang lebih luas dari berbagai sudut pandang, di mana berbagai sudut pandang itu dipengaruhi oleh teori yang digunakan oleh seorang kritikus dalam mengkritik sebuah karya sastra. Misalnya kritikus menggunakan salah satunya feminis, misalnya dengan mimetik, tentu beda, sudut pandangnya berbeda bergantung teori-teori yang digunakan tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih Saudari Sylvia, sangat complicated ya. Jawabannya sangat lengkap, membahas tentang pengertian kritik sastra sampai ke pendekatannya. Lalu, terima kasih Saudari Sylvia. Lalu, bagaimana pendapat kritik sastra tersendiri menurut pandangan dari narasumber kita yang terakhir, yakni Saudari Siska Ifdilatus Soleha? Silahkan memaparkan pendapatnya, Saudari Siska. Baik, terima kasih. Saudari Siska. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar. Baik. Menurut pandangan saya, kritik sastra merupakan upaya menentukan nilai hakiki karya sastra dalam bentuk memberi pujian, mengatakan kesalahan, memberi pertimbangan lewat pemahaman dan penafsiran yang sistemik. Seperti itu. Oke, baik Saudari Siska, nampaknya hampir sama ya pendapatnya tentang kritik sastra, Saudari Siska dan Saudari Rizka. Jadi penyebaran 4 narasumber kita, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya berbicara tentang kritik sastra, ternyata kritik sastra tersebut tidak hanya terbatas pada penyuntingan saja, namun juga terdapat pada penetapan teks, interpretasi, dan juga pertimbangan nilai-nilai. Menurut saya, kritik sastra itu meliputi masalah yang lebih luas lagi, mengenai apakah kesusastraan itu sendiri, tentang apa tujuannya, dan juga tentang bagaimana hubungannya dengan tiap-tiap masalah kemanusiaan yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Saudari Sylvia mengenai kritik sastra itu sendiri, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang harus dicapai guna untuk menganalisis kritik sastra itu sendiri. Dan kita sudah berbicara tentang kritik sastra, dan tadi sempat disinggung tentang pendekatan-pendekatan. Karena topik kita pada malam hari ini adalah membahas tentang pendekatan mimetik, saya ingin tahu nih pendapat dari para narasumber kita pada malam hari ini, bagaimana sih dan apa sih pendekatan mimetik tersebut? Kira-kira saya akan memilih Saudari Rizka Ulfiana untuk menjabarkan pertama kali tentang apa pendekatan mimetik tersebut. Silahkan Saudari Rizka. Iya, baik. Saudari Rizka. Suara saya terdengar ya? Terdengar agak jauh tapi. Iya, apakah sudah jelas? Sudah. Baik. Silakan Saudari Rizka. Iya, makasih Saudari Elza. Menurut pandangan saya, pendekatan mimetis ini adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra yang berkaitan dengan nilai, realitas, atau sebuah kenyataan. Seperti itu, Saudari Elza. Lebih singkatnya. Mohon maaf, Saudari Elza, masih di itu mikrofonnya belum di. Oh iya, terima kasih Saudari Dia Damayanti dan juga Saudari Rizka Ulfiana. Mohon maaf tadi jaringan saya agak tersendat. Nah, mungkin ini resiko dari perkuliahan online, kita tergantung pada jaringan internet. Baik, saya tadi sudah mendengar pendapat dari Saudari Rizka Ulfiana, maaf. Selanjutnya, saya mau tahu tentang pendapat pendekatan mimetik ini dari Saudari Dia Damayanti. Dahulu. Oke, Saudari Dia Damayanti, dipersilahkan.
Baik, terima kasih saudari Elza. Nah, di sini di jelasnya saya akan memaparkan pengertian kritik sastra mimetik ini dari pendapat salah satu para ahli gitu ya. Nah, di sini yaitu ahli yang bernama Rahayu tahun 2014. Nah, beliau mengatakan bahwa kritik mimetik atau mimetic criticism adalah kritik yang memandang karya-karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam, percerminan atau penggambaran dunia dan kehidupan. Nah, jadi menurut beliau ini kritik sastra mimetik ini adalah pendekatan atau tiruan-tiruan dari aspek-aspek alam seperti itu, cerminan, gambaran, atau tiruan-tiruan tersebut dari yang berasal dari dunia atau kehidupan seperti itu. Lebih tepatnya kehidupan yang terdekat gitu ya Mbak ya? Ya, benar-benar. Jadi kehidupan yang mungkin berasal dari lingkungan atau kehidupan di sekitar pengarang tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih Saudari Dia Damayanti. Selanjutnya kita beralih ke Saudari Sylvia Roliza. Bagaimana pendapat dari Saudari Sylvia Roliza? Baik, terima kasih Saudari Elza. Menurut saya pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji sebuah karya sastra, di mana pendekatan ini melihat bahwa karya sastra merupakan cerminan atau lukisan yang digambarkan oleh pengarang melalui fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang ada di dalam dunia sosial pada nyatanya. Di dalam pendekatan ini memandang bahwa pengarang tidak mungkin bisa terlepas dari fakta-fakta sosial, fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar pengarang atau yang sedang marak terjadi dalam menciptakan suatu karya sastranya. Sehingga di dalam pendekatan ini mencoba untuk menggali fakta-fakta sosial atau fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam karya sastra melalui pendekatan mimetik ini. Baik, terima kasih Saudari Sylvia. Selanjutnya pendapat yang terakhir. Saya ingin beralih Saudari Siska Ifinatus Solehah. Apakah ada pandangan lain terkait pendekatan mimetis ini? Silahkan Saudari Siska. Baik, terima kasih Saudari Elza. Menurut pandangan saya, pendekatan mimetis ini merupakan pendekatan dalam mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Nah, pendekatan mimetis ini juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Siska dan keempat narasumber kita. Ternyata sangat bervariatif ya pendapatnya keempat narasumber kita. Dan kesimpulan yang bisa saya dapat tentang penjelasan tentang pendekatan mimetis ini, bahwasanya kajian sastra ini menitik beratkan pada hubungan karya sastra dengan kenyataan yang di luar karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Dan juga pendekatan yang seperti refleksi imitasi dari lingkungan sekitar atau lingkungan terdekat, seperti itu. Nah, kita sudah membahas tentang kritik sastra dan juga pendekatan mimetis. Kita masuk ke dalam pemaparan tentang pendekatan mimetis terhadap karya cerpen, yakni Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriel. Karya sastra ini cukup menarik ya, cerpen ini cukup menarik, di mana cerpen ini sepertinya mempunyai makna yang sesuai begitu dengan keadaan zaman sekarang. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, silahkan sudah ada narasumber kita yang
akan memaparkan sinopsis dari cerpen yang berjudul Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriela. Kepada Saudari Dia Damayanti, disilahkan. Baik, terima kasih Saudari Elza. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit sinopsis tentang karya sastra cerpen yang berjudul Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriela. Nah, sinopsis tersebut yaitu berbunyi, sudah 30 menit Mona memandangi bayangan seorang gadis di balik cermin. Tiada hentinya Mona menghujat betapa buruknya perawakan gadis itu. Struktur wajah bulat, tangan bergelambir, badan ditumbuhi bulu halus, banyak jerawat matang berhias nanah kuning kehijauan di dahi, pori-pori di pipi yang bisa menyaingi adonan martabak. Sama sekali tidak ada cantik-cantiknya. Padahal Mona sudah bolak-balik pergi ke klinik kecantikan. Nah, dengan bahasa lugas dan sederhana, begitulah Elizabeth Gabriela mengungkapkan ide-idenya ke dalam cerita tersebut. Nah, membahas mengenai permasalahan sehari-hari yang dialami perempuan, membuat jalan ceritanya menjadi jelas, ringan, dan dipenuhi amanat tersirat bagi perempuan. Nah, berkisah mengenai seorang perempuan bernama Mona yang mencoba mematahkan kutukan dari si cermin buruk rupa. Naasnya ia selalu gagal. Mona senantiasa dijadikan budak oleh keinginan dan pola pikirnya sendiri, bahwa ia harus menjadi perempuan cantik layaknya model katalog pakaian dalam. Segala usaha ia lakukan hanya demi mendapatkan gelar cantik. Namun, ia tidak pernah merasa puas atas usaha yang telah dilakukan. Hingga pada akhirnya, Mona merasa putus asa dan menyerah terhadap usahanya untuk mendapatkan gelar cantik tersebut. Di titik itulah ia baru menyadari bahwa ada satu hal yang bisa membuatnya bahagia tidak dengan gelar kecantikannya. Di saat itu pula Mona terbebas dari kutukan si cermin buruk rupa. Nah, itulah sedikit paparan tentang cerita dari cerpen yang berjudul Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriela. Terima kasih. Saudari Dia Damayanti, nampaknya sinopsis yang dibacakan sebenarnya cerpen ini cukup dan atau mungkin sangat amat menarik, sangat amat layak untuk dibaca, apalagi untuk para perempuan yang merasa dirinya kurang cantik, kurang putih, kurang bersyukur sebenarnya atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada dirinya begitu. Nah, gaulnya insecure ya. Iya, jatuhnya insecure dan kurang bersyukur. Makanya pembahasan malam hari ini sangat amat menarik, apalagi yang menyimak nanti atau menonton nanti podcast kita adalah para perempuan. Wajib banget nonton podcast dari kelompok 2. Dan selanjutnya pembahasan yang akan lebih menarik lagi tentang bagaimana analisis pendekatan mimetik terhadap cerpen yang berjudul Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriela. Dan analisis ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Sylvia Ruliza. Silakan Saudari Sylvia. Permisi, Saudari Elza, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Saudari. Baik, jadi di dalam cerpen Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriela ini, kami menemukan 4 poin, di mana poin-poin tersebut didapatkan di dalam karya sastra cerpen tersebut yang dirasa sesuai dengan keadaan atau fenomena yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat saat ini. Dan pertama-tama yang akan saya paparkan yaitu poin mengenai bahwa perempuan itu tidak pernah merasa puas dan bersyukur atas apa yang diberikan. Jadi di dalam cerpen Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriela ini, pengarang mengisahkan tokoh perempuan yang bernama Mona bersama dengan cermin buruk rupa miliknya. Pengarang menaruh konflik
sepenuhnya pada segudang masalah yang dialami oleh tokoh Mona bersama dengan dirinya sendiri. Jadi masalah di dalam cerpen ini itu ditimbulkan oleh pemikiran tokoh Mona sendiri. Dia beranggapan bahwa dirinya kurang cantik, kurang langsing, tidak putih, banyak noda-noda di wajahnya, sehingga dia mempermasalahkan kondisi fisik itu semua. Dan timbullah masalah yang terjadi pada dirinya sendiri. Parahnya lagi, Mona menganggap bahwa dirinya adalah wanita atau perempuan yang jelek, tidak cantik, tidak putih, dan lain. Sehingga dari pemikiran tersebut itulah yang menyebabkan tokoh Mona mengalami konflik dengan dirinya sendiri. Hal itu dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Sebentar, saya bacakan kutipannya. Setiap bulan pada akhir pekan, ketika tidak ada jam kantor, Mona selalu menemui dokter Vivi untuk memperbaiki penampilannya. 3 bulan yang lalu, hidungnya dibelah agar dia tidak pesek lagi. 2 bulan yang lalu, wajahnya disuntik bakteri Cloridium botulinum sebagai prosedur detox. Dan sebulan yang lalu, pipinya dibelek untuk urusan tanam benang. Dokter Vivi juga memberikan suntikan putih terhadap Mona. Hasilnya memang membuat kulit Mona menjadi lebih cerah. Namun, semua itu masih belum cukup untuk Mona. Dia masih merasa belum puas. Dia merasa bahwa bagian-bagian tubuh yang lainnya juga harus dipermak. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, pengarang berusaha untuk melukiskan, menggambarkan, merepresentasikan apa yang ia temukan, apa yang ia lihat, atau bahkan apa yang ia alami sendiri di dalam fenomena nyata, fakta sosial, terkait bahwa memang perempuan itu selalu merasa kurang bersyukur, kurang puas atas apa yang ada di dalam dirinya, terutama fisik. Lalu di sini pengarang juga berusaha untuk mengajak pembaca untuk melihat, menyelam lebih dalam terkait sisi gelap dari perempuan atau masalah-masalah yang biasa dialami perempuan, yaitu merasa tidak cantik, merasa insecure atau tidak percaya diri, lalu merasa kurang dari apa yang dimilikinya. Sehingga di sini pengarang mencoba untuk menghadirkan itu semua untuk pembaca agar pembaca bisa melihat sisi-sisi gelap dari wanita secara nyata. Lalu di samping itu, di sini pengarang juga sangat mahir dalam melukiskan atau menggambarkan kebiasaan-kebiasaan yang memang dilakukan oleh wanita, yaitu seperti mendatangi klinik kecantikan, melakukan operasi hidung, melakukan tanam benang. Nah, itu tuh sama persis digambarkan oleh pengarang, sama persis seperti realita yang ada di dunia sesungguhnya, bahwa hal-hal itu memang dilakukan oleh perempuan untuk memperbaiki fisiknya. Dan fakta-fakta sosial tersebut berusaha pengarang sajikan, pengarang lukiskan di dalam tokoh Mona yang tidak pernah bersyukur atau selalu merasa kurang atas apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diberikan, meskipun dia sudah melakukan perawatan di klinik kecantikan, tetapi dia tetap belum merasa puas akan apa yang diminta, belum merasa cantik atas apa yang cantik berdasarkan sudut pandangnya, seperti itu. Sepertinya pengarang sangat mengerti sekali ya keadaan perempuan dan apa yang perempuan inginkan terhadap dirinya, kecemasan atau keresahan wanita, takut terlihat jelek, takut dibully mungkin gitu ya, karena terlihat jelas di cerpen ini kecantikan itu sangat diagungkan. Padahal setiap wanita itu cantik menurut versinya masing-masing, begitu ya saudari Sylvia ya. Oke. Terima kasih saudari Sylvia atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke pendapat dari saudari Rizka Lufiana. Kepada Rizka Lufiana, silakan menjabarkan tanggapannya.
Ya, baik. Terima kasih Saudari Elza. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Saudari. Baik. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang kulit putih dan tubuh langsing yang dijadikan standar kecantikan di era modern ini. Seperti yang kita ketahui, sudah tidak asing lagi bahwa kulit putih dan tubuh langsing dijadikan sumber kecantikan. Hal tersebut sama seperti yang dituliskan pengarang dalam cerpen Kutukan Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriela, yang diwakili oleh perilaku tokoh Mona. Dalam cerita, Mona ini digambarkan sebagai tokoh yang menggebu-gebu untuk memiliki kulit putih dan bertubuh langsing agar terlihat cantik di mata semua orang. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Sebentar. Di sudut cermin ada gambar seorang wanita berkulit putih mulus dan bertubuh langsing. Mona sengaja menempel katalog model pakaian dalam di sana agar ia termotivasi. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, sudah sangat jelas bahwa pengarang memberikan pandangan bahwa kulit putih dan bertubuh langsing itu merupakan dua hal yang selalu diinginkan oleh semua perempuan. Namun tak terkecuali pada tokoh Mona. Dalam memberikan pandangan tersebut, tentu saja pengarang tidak sembarangan memilih. Pengarang ini adalah sosok perempuan di dunia nyata. Oleh sebab itu, ia sangat mahir dalam memilih fenomena nyata yang benar-benar dirasakan oleh perempuan, khususnya di era modern seperti ini. Kemudian, pengarang mempresentasikan fenomena tersebut ke dalam cerita yang ia buat. Terlebih lagi, saat ini fenomena tersebut sedang gencar-gencarnya menjajah pola pikir perempuan dalam memaknai sebuah kata cantik atau kecantikan pada era modern. Perempuan masa kini memaknai kata cantik apabila perempuan itu berkulit putih dan bertubuh langsing. Melihat kondisi tersebut, pengarang berusaha mengemas sebuah fakta yang ada dengan sangat menarik, yaitu menghadirkan tokoh cermin buruk rupa yang bertujuan untuk selalu mengajarkan kepada pembaca bahwa cantik tidak harus berkulit putih dan bertubuh langsing. Tetapi, cantik ialah ketika kita mencintai diri kita sendiri. Dengan demikian, pengarang berusaha mematahkan persepsi perempuan-perempuan di dunia nyata mengenai putih dan langsing yang dijadikan tolak ukur untuk mendefinisikan sebuah kecantikan pada era modern macam saat ini. Begitu kira-kira Saudari Elza. Baik, terima kasih Saudari Rizka Lufiani atas analisis dari cerpen tersebut. Selanjutnya, saya ingin tahu pendapat dari Saudari Siska Ibnilatus Soleha. Barangkali ya, ada kelengkapan dari analisis cerpen tersebut. Silakan Saudari Siska. Baik, terima kasih Saudari Elza. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya menggunakan kosmetik bagi seorang perempuan. Nah, selain putih dan langsing yang dijadikan sebagai standar kecantikan, dalam cerpen Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriela juga menyinggung mengenai budaya menggunakan kosmetik bagi orang perempuan. Mona sebagai satu-satunya tokoh perempuan dalam cerita dilibatkan langsung oleh pengarang untuk memberikan ide-idenya terkait budaya menggunakan kosmetik. Dalam cerita, tokoh Mona menggunakan sejumlah kosmetik untuk memanipulasi segala kekurangan yang telah jelas pada dirinya demi memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, ulasan tersebut dapat kita lihat dari kutipan berikut ini. Kemudian ia mengambil kotak berisi cairan berwarna satu nuansa lebih terang dibandingkan kulit aslinya. Dibubuhkannya di atas spons, lalu ditepuk-tepuk ke seluruh penjuru permukaan wajahnya. Lantas beralih ke benda untuk menyamarkan bekas-bekas jerawat hingga kulit Mona semulus pantat bayi. Nah, berdasarkan kutipan tersebut,
Pengarang mengungkapkan bahwa budaya menggunakan kosmetik bagi seorang perempuan merupakan realitas sosial yang benar-benar ada dalam keseharian kehidupan perempuan. Hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sebab perempuan identik dengan manusia yang suka berdandan. Pengarang menghanyutkan pembaca ke dalam tindakan tokoh Mona yang sama persis dilakukan perempuan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu berdandan. Urutan demi urutan dalam berdandan pun pengarang sampaikan persis seperti aslinya, yaitu dimulai penggunaan foundation yang digunakan sebagai alas dasar agar warna kulit tampak lebih cerah. Selanjutnya, menggunakan concealer yang digunakan untuk menutupi noda-noda hitam pada wajah. Perempuan memang selalu berdandan dengan banyak jenis kosmetik untuk menutupi kekurangan pada wajah mereka. Sama persis dengan yang diceritakan oleh pengarang dalam cerita. Kira-kira seperti itu, Saudari Elza. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Siska atas pemaparannya. Baik, untuk melengkapi hasil analisis dari cerpen Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriela. Silahkan untuk Saudari Diah Damayanti menyampaikan pemaparannya terkait analisis tersebut. Silahkan Saudari Diah. Baik, terima kasih Saudari Elza. Nah, di sini dari hasil analisis pendekatan mimetik dalam karya sastra yang berjudul Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriela, yaitu melakukan diet dengan tujuan kurus. Nah, di sini mungkin benar sekali atau sesuai dengan pendekatan yang kita ambil, yaitu pendekatan mimetik, yaitu tentang gambaran-gambaran nyata dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita atau di sekitar pengarang seperti itu. Nah, salah satunya yaitu melakukan diet dengan tujuan ingin badan kita terlihat lebih kurus mungkin. Nah, seperti itu. Nah, dalam cerpen Kutukan Cermin Buruk Rupa karya Elizabeth Gabriela terdapat bagian yang membahas mengenai pola diet yang dilakukan oleh tokoh Mona agar terlihat langsing seperti model katalog dalam. Ya, nah Mona di sini sampai rela memilih membatasi sejumlah makanan dan minuman yang akan ia masukkan ke dalam tubuhnya, yang akan ia konsumsi seperti itu. Dapat dilihat pada kutipan cerpen yang berbunyi seperti ini. Andaikan saja aku bisa lebih kurus. Sudah berapa kalori yang masuk ke dalam tubuhku hari ini? Mona mulai menghitung. Sejak pagi, ia baru meneguk segelas susu tanpa lemak dan memakan sebuah pisang. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, pengarang seolah memberikan pandangan-pandangan bahwa melakukan diet dengan tujuan terlihat kurus dapat ditemukan dalam kehidupan manusia yang bersifat nyata. Nah, khususnya ini bagi perempuan ya. Nah, perempuan masa kini yang selalu ingin tubuhnya terlihat seksi atau kurus seperti itu. Terutama perempuan yang masih belum menikah seperti itu. Nah, hal ini serupa seperti yang digambarkan oleh pengarang dalam cerpen tersebut dalam tokoh Mona. Mona adalah perempuan yang bekerja di kantor dan belum memiliki seorang suami. Selain itu, pengarang yang berlatar belakang sebagai perempuan sangat paham betul bahwa perempuan selalu menghitung kalori yang masuk saat menjalankan program diet. Selanjutnya, pengarang juga memberikan gambaran bahwa perempuan yang sedang diet enggan untuk memakan nasi. Hal itu didasari oleh fakta di lapangan, fakta di kehidupan nyata di sekitar kita, bahwa nasi adalah makanan yang mengandung segudang kalori. Nah, hal tersebut bukan hal yang tidak diketahui oleh semua kalangan.
Tapi semua kalangan, terutama perempuan, sudah mengetahui bahwa nasi adalah salah satu makanan penyumbang kalori terbesar, terbanyak dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, jadi nasi ini dihindari untuk perempuan-perempuan yang sedang melakukan diet, seperti itu. Nah, sementara itu, tokoh Mona ini lebih memilih untuk memakan pisang, buah pisang, saat diet. Nah, para ahli kesehatan juga menganggap bahwa pisang merupakan makanan yang cocok dikonsumsi saat masa diet, sebab pisang merupakan salah satu makanan buah, berasal dari buah yang rendah kalori tetapi tinggi akan serat. Nah, sehingga membuat seseorang yang mengkonsumsi pisang tersebut merasakan kenyang yang lebih lama. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam cerpen ini sangat-sangat cocok dianalisis melalui pendekatan mimetik, karena sudah jelas bahwa dalam cerpen tersebut menggambarkan kehidupan-kehidupan atau gambaran-gambaran kehidupan di sekitar pengarang dengan nyata, seperti itu. Nah, contohnya masih banyak perempuan-perempuan muda yang belum menikah merasa insecure, Sangat amat memperhatikan nah, ya, penampilan. sangat memperhatikan penampilannya, seperti itu, sehingga mereka lupa bahwa setiap perempuan itu memiliki standar kecantikan masing-masing. Selama kita bisa bersyukur atas apa yang terdapat dalam diri kita, kita akan merasa selalu cantik, seperti itu, tidak merasa kurang dengan apa yang dimiliki, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Saudari Dia Damayanti dan juga ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Terlihat analisis cerpen berikut sangat kompleks sekali ya, terkait dengan wanita dan kecenderungan wanita inginnya seperti apa, dan juga pemikiran wanita yang tepat sekali saya kira dengan lingkungan sekitar. Ini menggambarkan bahwasanya pengarang sangat amat betul mengamati dan tahu sekali bagaimana wanita itu, keinginan wanita, karakter wanita, dan lain sebagainya. Nah, di malam hari ini dengan diskusi yang menarik pada malam hari ini, saya ingin tahu kesan dan pesan narasumber yang sudah menyampaikan materi terkait pendekatan mimetik terhadap cerpen terkutuk Buruk Rupa ini karya Gabriela. Saya ingin tahu pesan dan kesan dari Saudari Sylvia Ruliza. Silahkan Saudari Sylvia. Baik, terima kasih Saudari Elza. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah jelas? Baiklah. Jadi di sini saya mewakili teman-teman akan menyampaikan sebuah pesan yang pertama ya. Ketika kita melakukan analisis kritik terhadap sebuah karya sastra, dan pertama-tama tentunya merasa senang, merasa bersyukur, merasa berterima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk belajar lebih baik, belajar lebih dalam, belajar lebih banyak lagi terkait teori-teori kesusastraan, khususnya yang ada di bidang sastra. Dan yang kedua, di sini saya rasa ada yang menarik ya, ketika kita melakukan sebuah kegiatan kritik sastra terhadap sebuah karya sastra tertentu. Sebelum melakukan kritik sastra, tentunya kita membaca terlebih dahulu sebuah karya sastra yang akan dianalisis, yang akan dikritik. Nah, dari kita membaca sebuah karya sastra itu, kita akan mendapatkan sebuah manfaat, yaitu mungkin merasa terhibur, mungkin mengetahui ceritanya, lalu mungkin bisa mendapatkan nilai-nilai kehidupan atau amanat yang disampaikan oleh pengarang dalam karya sastra itu secara tersirat. Lalu selanjutnya setelah memilih dan membaca sebuah karya sastra, tentunya akan mencari teori-teori dasar yang akan digunakan dalam mengkritik analisis sebuah karya sastra. Nah, di sini mencari
atau menelusuri teori-teori dasar ini juga akan memberikan manfaat, yaitu menambah pemahaman, menambah pengetahuan terkait teori-teori yang ada dalam kritik sastra, terkait pendekatan yang digunakan dalam kritik sastra, seperti pendekatan kritik sastra mimetik ini sendiri. Lalu yang ketiga, ketika melakukan kegiatan kritik sastra seperti menganalisis, lalu menginterpretasi, mengevaluasi, ya, di situ kita juga bisa mendapat manfaat seperti pengalaman baru, pemahaman baru. Lalu yang terakhir, ketika kita sudah selesai mengkritik, kita membaca hasil kritikan kita sendiri, itu juga bisa menimbulkan manfaat, yaitu kita bisa melihat karya sastra itu berdasarkan berbagai macam sudut pandang, berdasarkan teori yang dianut. Utamanya jika menganut pendekatan mimetik ini, maka kita akan mendapatkan manfaat. Kita bisa melihat sisi kehidupan yang ada di dunia nyata melalui hanya dalam membaca sebuah kritik sastra saja. Dan fenomena-fenomena yang ada di dunia nyata itu sudah terwakilkan di dalam sebuah kritik sastra yang dikritik oleh seorang kritikus itu sendiri. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sylvia, dan itu kesan dan pesan perwakilan dari keempat narasumber kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah kesan dan pesan itu adalah penghujung dari podcast Kelompok 2 pada malam hari ini. Sangat amat menarik pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga pembahasan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi para teman-teman yang menyaksikan podcast kita. Saya mewakili kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan di dalam pelaksanaan podcast kedua hari ini. Dan juga kami pamit undur diri mewakili kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di podcast kelompok 2 berikutnya. Terima kasih.